Kata Ebenezer itu berasal dari dua kata Ibrani, Eben yang artinya batu, dan Hezer itu artinya pertolongan. Jadi Ebenezer ini ya betul-betul batu. Diambil, kemudian di ayat yang ke-12 tadi, batu ini didirikan. Bukan untuk disembah, tapi untuk peringatan, untuk tugu. Gitu. Bukan untuk dijadikan patung sembahan, tapi untuk menjadi tugu peringatan. Nangkap maksudnya? Tugu peringatan untuk apa? Samuel mau mengajarkan orang Israel. Kau tahu kan, kerajaan Filistin itu luar biasa, menyeramkan. Kerajaannya besar, tentaranya hebat. Kalau kita bisa menang perang terhadap mereka, itu bukan karena kita, tapi itu karena Tuhan. Lalu kemudian Samuel mengambil batu, mendirikannya, dan dia menamakan Ebenezer. Jadi bisa jadi Ebenezer itu adalah nama baik untuk, ada yang mengatakan ini nama kota kuno, antara apa dikatakan di situ ayat yang ke-12 tadi, antara Mispa dan Yesana. Jadi penafsir Alkitab ini nggak jelas di mana nih sebenarnya posisinya di batu ini didirikan. Ada yang bilang di dekat timur Yope lah, tapi gak usah dipersoalkan di mana tempatnya. Tapi antara Mispa dan Yesana, antara itulah. Ya, kita nggak butuh tempat kepastiannya. Tapi memang Samuel mendirikan batu itu bukan untuk batu itu disembah, tapi untuk menjadi peringatan bahwa kalau mereka bisa menang perang itu karena Tuhan. Lalu kemudian Samuel mendirikan batu itu, menamakan Ebenezer. Dan kemudian dia berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa maksudnya sampai di sini Tuhan menolong kita? Itu bukan berarti Tuhan nggak menolong lagi. Jadi waktu Samuel mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita, itu artinya apa? Samuel mengadakan perhentian. Perhentian untuk apa? Untuk mengingat bahwa kalau sampai di sini kita masih ada, kita masih hidup, itu karena Tuhan yang menolong kita. Jadi sampai di sini Tuhan menolong kita, artinya bukannya ke depannya Tuhan tidak menolong kita. Artinya kalau kau bisa lewati tahun ini pandemi, berapa banyak orang meninggal, berapa banyak orang tidak punya pekerjaan, berapa banyak orang hilang dari peredaran. Yang tadinya punya pekerjaan tiba-tiba tidak. Kalau kita sampai sekarang masih ada, itu bukan kebetulan. Amin. Itu karena pertolongan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan itu selalu ada 3 hal yang perlu untuk kita lihat. Apa aja? Yang pertama yaitu yang sudah kita lalui di belakang kita. Harus kita lihat. Untuk apa kita melihatnya? Untuk supaya kita bisa check and recheck. Apa sih kira-kira yang perlu saya repair, yang perlu saya perbaiki? Saya pernah melakukan hal yang baik, kita lihat ke belakang, harus kita pertahankan. Yang baik kita pertahankan, yang buruk kita perbaiki. Amin. Makanya kita harus melihat ke belakang. Tapi juga jangan hanya melihat ke belakang, kita harus melihat juga ke depan. Maksudnya melihat ke depan apa dong? Tujuan. Betul kan? Ada sasaran. Hidup ini kan bukan sekedar mengalir. Betul ya? Hidup ini ada tujuan. Tapi berapa kali ngomong sama klien, sama mami juga, coba buat kira-kira planning. Nanti habis ini mau apa? Gitu. Jadi jangan rutinitas gitu terus kayak robot jadinya kita. Nggak indah. Kita harus ubah nih. Tahun 2022 harus ubah. Apa mimpi yang kau mau Tuhan wujud nyatakan di tahun 2022? Dengan iman kita harus melangkah. Tapi jangan berhenti di situ. Kita orang percaya kepada Tuhan harus melihat ke atas. Amin. Melihat ke atas, melihat ke siapa? Melihat ke Tuhan. Melihat ke Tuhan. Tangan Tuhan yang selalu menengadah untuk memberkati kita. Maka dari itu semakin kita banyak melihat ke atas, memohon pertolongan Tuhan, niscaya hidup kita akan makin diberkati dan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini perhentian. Malam tutup tahun
Dan sebentar lagi kita akan buka tahun yang baru. Di sini kita berhenti. Di sini kita berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya kita harus merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan. Tapi juga kita harus melihat ke depan, karena sementara ini hanya berhenti. Kita masih melanjutkan perjalanan. Amin. Dalam melanjutkan perjalanan jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Dalam melanjutkan perjalanan kita harus kumpulkan tenaga. Kita perlu berhenti sejenak. Untuk apa? Istirahat. Karena tubuh kita ini juga daging toh. Kalau nggak istirahat kan kita capek. Kita perlu istirahat. Tapi setelah istirahat kita punya kekuatan untuk melangkah lagi. Waktu kita berhenti kita harus pikirkan debit and credit. Debit and credit tahu? Iya, debit dan kredit kita. Apa debit yang sudah kita miliki, yang sudah kita perbuat baik? Apa kredit? Apa yang harus kita buat untuk orang lain? Debit dan kredit untuk rekening kehidupan kita. Semakin kita memikirkan debit dan kredit kehidupan kita, maka makin berkenanlah kita. Percayalah, kalau tahun yang sulit 2020, 2021 bisa kita lalui. Dengan iman kita percaya 2022 kita pun akan melaluinya. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin.